teman-teman, kembali lagi bersama aku Sarah Soraya. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku akan mempresentasikan uh, materi tentang Green Entrepreneurship yang teori modul 9 dan juga prakteknya. Khususnya tuh mengenai green energy, inovasi, ramah lingkungan, dan pentingnya inovasi, regulasi, dan pendanaan hijau. Pada slide kedua, green energy dan utilities itu, listrik tuh saat ini tuh menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari rumah tangga, sekolah, kantor, hingga industri tuh sekarang tuh banyak menggunakan listrik. Karena listrik terus meningkat, sekarang tuh banyak yang dikembangkan melalui teknologi green energy atau energi hijau agar listrik tuh lebih bersih dan lebih hemat energi. Sumber energi listrik itu tidak hanya berasal dari batu bara aja teman-teman, ada juga dari gas alam, tetapi juga dari energi terbarukan kayak seperti air, angin, matahari, dan biomasa. Energi terbarukan tuh dianggap lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi polusi dan membantu menjaga lingkungan. Selanjutnya pada slide ketiga, cara listrik diproduksi dan disalurkan. Listrik itu dihasilkan dari gerakan elektron dengan bantuan generator dan turbin. Setelah diproduksi, listrik itu disalurkan melalui jaringan transmisi dan distribusi ke rumah, kantor, dan pabrik. Agar pengiriman listrik ini listrik jarak jauh lebih efisien, tegangan listrik itu dibuat lebih tinggi, terlebih lalu diturunkan kembali saat digunakan masyarakat. Selain itu, sekarang ada juga teknologi smart grid namanya, yang membantu penyaluran listrik menjadi lebih cepat, stabil, dan modern. Slide keempat, konsumsi listrik dan inovasi. Penggunaan listrik ini berasal dari berbagai sektor, kayak seperti rumah tangga, industri, perusahaan, rumah sakit. Jadi masyarakat tuh juga dapat membantu menghemat energi dengan menggunakan peralatan yang lebih efisien gitu. Saat ini tuh teknologi smart grid itu memungkinkan penggunaan listrik. Nah, itu dipantau tuh secara real time sehingga pemakaian energi itu menjadi lebih hemat. Selain itu juga pengembangan energi terbarukan tuh seperti solar, panel, wind farm, dan juga biomasa terus meningkat karena lebih ramah lingkungan juga kan. Edukasi mengenai green energy juga penting agar masyarakat tuh semakin peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya pada slide kelima mengenai regulasi dan masa depan green energy. Pemerintah tuh memiliki peran penting dalam mengatur sistem kelistrikan dan mendukung penggunaan energi ramah lingkungan. Proyek besar seperti solar farm, dan wind farm biasanya tuh membutuhkan pendanaan yang lebih besar. Nah, melalui project finance dengan adanya dukungan dari pemerintah, teknologi, dan kesadaran masyarakat, transisi menuju energi hijau tuh dapat berjalan lebih cepat ke depannya, karena sistem energi itu diharapkan menjadi lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Nah, pada slide ke-6 ini kita akan membahas analisis video Green Finance. Video itu tuh menjelaskan tentang Green Finance atau keuangan hijau, yaitu tuh pendanaan yang digunakan untuk mendukung proyek ramah lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Contohnya itu seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, penghijauan, dan transportasi ramah lingkungan. Green Finance juga memiliki banyak peluang karena dia tuh didukung oleh pemerintah dan investor. Selain membantu lingkungan, Green Finance itu juga memberikan dampak yang positif bagi ekonomi juga teman-teman. Kayak seperti itu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Nah, pada slide ke-7, analisis legal dan regulator framework. Nah, itu tuh video itu tuh membahas tentang pentingnya hukum dan regulasi dalam mendukung green business.
setiap negara itu pasti kan memiliki aturan lingkungan yang berbeda-beda kan. Jadi tuh sehingga pelaku usaha harus memahami regulasi yang berlaku di negaranya gitu, di tempat tinggalnya. Nah, video itu tuh menjelaskan adanya dukungan dari pemerintah, investor swasta, dan organisasi internasional untuk membantu proyek yang ramah lingkungan. Selain itu juga ada kebijakan internasional seperti Paris Agreement, SDGs, dan Kyoto Protocol yang mendukung perkembangan green entrepreneurship. Nah, pada slide ke-8 tentang Paris Climate Agreement Explainer, itu video itu tuh menjelaskan bahwa penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak tuh dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Karena itu dunia itu perlu beralih ke energi yang lebih hijau, kayak seperti tenaga surya, angin, dan air. Paris Climate Agreement itu dibuat sebagai kerjasama internasional untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga kenaikan suhu bumi. Selain melindungi lingkungan, energi hijau itu juga dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan membantu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pada slide ke-9, kesimpulannya itu dari materi dan ketiga video tersebut tuh pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan tuh harus berjalan dengan seimbang. Green energy dan green finance itu menjadi sebuah solusi yang sangat penting tuh untuk mengurangi polusi dan menjaga lingkungan. Karena selain itu dukungan regulasi, teknologi, dan pemerintah dan masyarakat tuh sangat diperlukan agar bisa terciptanya masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. See you di video aku selanjutnya. Bye-bye.